Shalom ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Gembala Jerry yang mau memberikan saya kesempatan untuk membawa kebenaran akan firman pada malam hari ini. Ada sukacita? Amin, haleluya. Ya, harus ada sukacita. Karena kalau ada sukacita, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan kita apa yang menjadi pengertiannya, apa yang menjadi wahyunya, apa yang ada pada hati kita. Kita tidak tahu hari-hari ini ya. Kita tidak tahu lagi kapan, tapi kita harus siap sedia. Amin. Kapan Tuhan datang, kita harus siap sedia. Situasi-situasi yang membuat kita lihat saat ini bahwa berbagai macam tantangan, persoalan, masalah. Umumnya apa dulu? Minyak goreng. Minyak goreng ini ya itu menghambat ya. Tapi ini sudah tanda-tandanya kita. Karena itu kita akan digiring. Tapi kalau kita di dalam Tuhan pasti ada perlindungan. Amin. Pasti ada perlindungan Tuhan. Kita tidak mau ya ketinggalan. Kita maunya rapture, kita mau pengangkatan karena kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang dipilih Tuhan di sini? Untuk percaya, untuk datang padanya. Angkat tangan. Oh ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita ini orang yang dipilih Tuhan ya. Nah, saya bacakan dulu, tapi itu bukan suatu ya. Saya bacakan dulu firman Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, walaupun berbagai masalah, pencobaan, kita tetap dimampukan, dikuatkan, dan diberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Kita buka. Karena apa firman Tuhan bilang apa di kita menjadi orang-orang pilihan. Kita buka dulu ini Yohanes 15 ayat 16 ya. Ya, ini seringkali sudah bahkan menjadi ayat-ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya. Firman Tuhan kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Amin ya. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu advertisernya. Itu pendahuluannya. Kita mengerti dulu. Kita ini dipanggil Tuhan. Kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada yang baik. Casingnya mungkin bagus, tapi dalamnya siapa yang tahu ya. Tapi kita harus melihat bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipilih harus siap sedia saat dimanapun Tuhan panggil. Puji Tuhan ya, karena kita sudah menjadi pilihannya. Amin. Mari kita buka Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Lukas 12. Maka dari itu kita perlu waspada saudara-saudara. Waspada hari-hari ini. Jangan kita bilang, normal itu kalau minyak goreng naik. Normal itu kalau apa naik. Nah, normal ini kita sekarang menjadi sebenarnya abnormal. Situasi ini bilang kita normal, tapi sebenarnya kita abnormal. Karena apa yang tidak boleh apa yang harus tidak boleh kita lakukan, kita lakukan.
Haleluya. Lukas 12, saya hanya buka 35 sampai 40 saja ya. Saya bacakan. Kewaspadaan perikopnya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuan yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang di tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, kita mengupas tentang bagaimana saat-saat ini. Kenapa dibilang berikat pinggang kan? Tetap pinggang kita berikat ya. Pinggang kita harus berikat. Di situ mengenai apa yang harus kita kerjakan saat-saat ini. Apa itu? Kerjakan dari berbagai dunia, pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu, kita kerja, tapi kita berwaspada di sana, kita berjaga-jaga di sana. Karena apa? Karena kita tidak tahu, ini sudah momen-momen waktunya Tuhan rintik-rintik hujan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kenapa saya berbicara begini? Ya, kita harus diingatkan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan. Amin. Kita kerjakan ya. Siapa yang tidak mau kerjakan keselamatan? Pasti semuanya mau ya. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maksudnya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang kita lakukan saat ini yaitu bekerja dalam marketplace, dalam dunia usaha, dalam apa yang kita lakukan kerjakan saat ini seperti hari. Contohnya ya puji Tuhan, Christine, Valdi, ya Juan ya, semua itu dikerjakan. Tapi puji Tuhan di sini kita ada, maksudnya kita melihat, saya melihat di sini anak-anak Tuhan yang begitu waspada situasi-situasi saat ini. Yang selalu mau bersekutu, yang selalu mau memuji muliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan juga Valen anak saya sudah ya puji Tuhan. Saya bersyukur semua itu karena Tuhan ya. Yang membawa kita, karena kita harus betul-betul sama Tuhan hari-hari ini. Kita jangan lagi main-main, kita jangan lagi bilang oh iya, jangan nih Bu Yola. Masih lama Tuhan Yesus mau datang. Kapan kayak itu? Jangan ini masih ada 2000 berapa 2000. Jangan saudara-saudara, kita harus memang bersiap-siap. Walaupun walaupun saat ini berbagai persoalan yang kita boleh dihadapi itu kita bersyukur saja. Karena apa? Di situ kita dilatih otot-otot iman kita supaya kita kuat menghadapi segala situasi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana? Kita jangan menjadi bayi-bayi rohani saja. Hanya datang duduk, hanya mau muji, hanya mau ini. Datang tujuan ada motivasi tertentu. Oh jangan saudara-saudara. Harus kita punya tujuan. Bahwa kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus makan makanan rohani. Seperti kalau anak bayi baru lahir, itu makanannya susu. Itu juga untuk menguatkan otot-otot pertumbuhannya ya. Firman Tuhan bilang itu. Kita harus memang betul-betul sekarang melatih otot-otot iman kita. Walaupun ada masalah, ada situasi yang tidak enak, orang bilangin begini dan begitu.
lupakan, buang. Kalau kita, itu saya selalu bilang, kalau kita pendam, itu bukan menjadi emas atau menjadi sesuatu yang baik, tapi itu menjadi sesuatu yang buruk, bahkan menjadi sampah bagi kita. Kita jangan menjadi orang-orang yang, maaf ya, orang-orang munafik, orang-orang yang oh iya bisa bicara begini dan padahal di belakang kita dia berbicara lain. Kita harus sekarang, mulai sekarang, kita mari berjaga-jaga dalam situasi-situasi ini. Karena walaupun kita melakukan apapun itu, kalau masih ada yang sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, pertumbuhan otot-otot kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita tidak bisa. Tidak akan dapat kita bisa dapat mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi untuk sekarang mari kita bukan saja kita makan yang kayak sekarang ya, kita tahu bahwa kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita tahu makanannya apa, seleranya apa, semua itu apapun kita makan ya. Bagi orang yang tidak diet atau alergi, itu dia makan apa saja ya. Tapi kita harus makan apa? Makan rohani, yaitu firman dan berdoa. Kita harus menjadi baru. Jangan kita menjadi manusia yang lama. Kita yang tadinya oh iya, kan kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu apa yang di hati Bapak Ibu, dalam hati pikiran Bapak Ibu. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui dan diri kita masing-masing, yang mengetahui siapa diri kita. Apakah kita siapa ya? Tapi saya percaya di sini orang-orang, puji Tuhan ya, di sini orang-orang yang baik semua. Puji Tuhan, kita di sini orang-orang yang mau bekerja bukan untuk makanan yang binasa. Yang apa? Yang dapat binasa. Yang makan itu sebentar, maaf ya, kita buang ke toilet. Kalau kita makan tubuh, makanan jasmani kita buang ke toilet. Tapi makan rohani, itu seperti di Yohanes 6 ayat 27. Mari kita buka ya, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 27. Saya minta satu orang bacakan. Yohanes 6 ayat 27. Berjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, itu. Amin. Jadi itu makanan yang tidak binasa. Apa itu? Roti hidup, yaitu Kristus sendiri, yaitu siapa? Firman-Nya. Firman itu harus kita baca, kita dengar, kita renungkan, bahkan harus kita lakukan. Amin. Jangan kita mau dibawakan dengan situasi yang sekarang ada. Oh sebentar, oh enggak, masih lama. Oh jangan dulu kita lakukan ini. Masih lama Tuhan datang. Jangan saudara-saudara. Kita ini hidup untuk apa? Siapa yang tahu? Kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Amin. 100 untuk Ibu Nana. Karena saya lihat dia bilang Tuhan ya. Kita harus benar-benar tahu bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan, jangan lagi kita menghambakan diri dengan yang lain-lain. Boleh kita mengerjakan pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan, kita bergaul, tapi kita harus sekarang saatnya kita memilih kita bergaul dengan siapa. Harus kita tahu di mana batas-batas mana yang harus kita bergaul, kita boleh bersama-sama atau dengan say hello cukup terima kasih. Orang-orang
Kalau bergaul itu memang enak ya, apalagi kalau nanti kita caranya nanti di sana kita pergi makan ya. Wah, kalau dibilang sudah makan, jasmania, wow langsung, oh iyo nanti saya. Haleluya. Tapi apakah itu mengerjakan kebaikan bagi Tuhan? Nah itu kita pertanyakan juga. Pergaulan itu tidak apa-apa. Tapi firman juga bilang pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ya. Ayat ke-33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.